Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6, yang mana kita masih di jilid 6A tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup. Dan untuk kali ini akan kita bahas latihan soal di tema 1 subtema 2 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Oke adik-adik sekalian, langsung saja kita ke latihan soal di tema 1 subtema 2 ya. Ada di halaman 48 ya, latihan soal subtema di tema 1. Dimulai dengan muatan IPA nomor 1. Perhatikan tabel berikut ya. Ini ada beberapa hewan ya. Pertanyaannya, hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah nomor ovipar, itu berarti bertelur ya. Kita lihat di sini yang paling kita tahu itu domba, paling mudah ya, domba seperti sapi. Domba itu kayak kambing ya. Jadi dia pasti melahirkan ya, melahirkan atau vivipar. Jadi yang ada duanya jelas salah ya. A, C, dan D ini jelas salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, 1, 3, dan 4. Berarti burung elang, kemudian ikan lele, dan juga katak sawah. Nomor 1 jawabannya adalah yang B ya. Kita silang terlebih dahulu. 1 jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut ya. Ini ada nama hewan dan cara berkembang biak. Pasangan hewan dengan cara perkembangbiakan yang benar adalah, nah ini jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu 3B, 4C, 5A. Ya, nomor 3 itu apa? Kelelawar ya. Berkembang biaknya dengan vivipar. Kemudian nomor 4 ada ikan hiu. Berkembang biaknya dengan ovovivipar ya, jadi bertelur dan melahirkan. Kemudian nomor 5 ada ikan mas, berkembang biaknya dengan ovipar atau bertelur. Itu ya, jawaban nomor 2 adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Dari hewan-hewan berikut yaitu kura-kura, bunglon, kuda laut, katak, dan ikan pari yang berkembang biak secara ovovivipar yaitu, nah jawaban yang paling tepat adalah kuda laut dan ikan pari. Nomor 4. Kelompokkan hewan-hewan berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, kita lihat di sini ya. Ada ikan lele, kupu-kupu, belut, kucing, kuda laut, ayam, beruang, orangutan, ikan pari, dan juga lumba-lumba. Di sini udah saya kelompokkan ya adik-adik sekalian untuk yang soal nomor 4 ya. Jadi berdasarkan cara berkembang biaknya yaitu ada ovipar atau bertelur, kemudian vivipar ini melahirkan. Ovovivipar berarti bertelur dan melahirkan ya. Jadi yang ovipar atau yang bertelur itu adalah ikan lele, kupu-kupu, belut, dan juga ayam. Kemudian yang melahirkan ada kucing, beruang, orangutan, dan lumba-lumba. Sedangkan yang bertelur dan melahirkan itu ada kuda laut dan ikan pari. Lanjut ke soal nomor 5 ya. Perhatikan kedua hewan berikut. Ini yang A ini adalah burung elang, kemudian yang B ada kelelawar ya, kelelawar. Pertanyaan yang A, apa persamaan dari perkembangbiakan kedua jenis hewan tersebut? Yang B, apa perbedaan dari perkembangbiakan kedua jenis hewan tersebut? Oke, persamaan dan perbedaan ya. Oke, untuk yang persamaannya ini sama-sama berkembang biak secara kawin ya, atau melalui perkawinan. Kemudian perbedaannya, kalau elang berkembang biak secara ovipar atau bertelur, sedangkan kelelawar berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Itu ya adik-adik sekalian. Sekarang kita ke muatan IPS.
Negara yang dijuluki lumbung padi dunia adalah, nah di Asia Tenggara ini ya, jawabannya adalah Thailand ya, yang B. Jadi Thailand itu mendapat julukan sebagai lumbung padi dunia. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut yang termasuk potensi perairan Laos adalah, nah ini yang A ada terumbu karang dan rumput laut, B ikan cakalang dan tuna, C ikan karper dan perch, D garam dan ikan perch. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya adik-adik sekalian, ikan karper dan perch. Lanjut ke soal nomor 3. Persamaan kondisi geografis negara Indonesia dan negara Filipina adalah, di sini udah saya tuliskan ya adik-adik yang lebih jelas. Persamaan geografisnya, nah yaitu sama-sama merupakan negara kepulauan yang terdiri dari wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah ya ini ya. Dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi dannya bukan di sini ya. Ya, jadi sekali lagi saya baca ya, sama-sama merupakan negara kepulauan yang terdiri dari wilayah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah, kurang dan ya. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Nomor 4. Mengapa pertanian menjadi kegiatan ekonomi utama di beberapa negara di Asia Tenggara? Hubungkan jawabanmu dengan kondisi geografis negara tersebut. Oke, untuk yang nomor 4, jawabannya adalah karena sebagian besar wilayah Asia Tenggara berupa dataran tinggi dan dataran rendah yang didukung dengan iklim tropis, curah hujan tinggi, tanah subur, sehingga cocok untuk pertanian. Lanjut ke soal nomor 5. Selain di bidang pertanian, kerjasama apalagi yang dapat dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara? Jelaskan pendapatmu. Oke, untuk soal nomor 5 ya, jadi jawabannya ada jasa, perdagangan, perindustrian, perikanan, dan pariwisata. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Nomor 1. Laporan hasil pengamatan dapat dibuat berdasarkan, jawabannya adalah D ya adik-adik, yaitu fakta. Nomor 2. Simpulan merupakan titik-titik akhir dari uraian panjang suatu bacaan atau teks ya. Apakah A. opini, B. fakta, C. ikhtisar, D. pendapat. Jawaban yang paling tepat adalah ikhtisar yang C ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Untuk soal nomor 3 dan 4 ini kita diminta untuk membaca teks untuk menjawab soal ya, nomor 3 dan 4. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. Ayah Dedi memelihara bebek di belakang rumahnya. Setiap hari, Dedi ikut membantu ayah untuk membersihkan kandang bebek dan memberikan makan. Bebek milik ayah tampak sehat. Ayah memberikan vitamin dan vaksin secara teratur agar bebeknya memiliki daya tahan tubuh yang baik. Oke, untuk soal nomor 3, pokok pikiran dari teks tersebut adalah, oke, di sini sudah saya tuliskan adik-adik ya. Pokok pikiran dari teks tersebut jawabannya adalah, nah ini. Ayah Dedi dan Dedi memelihara dan merawat bebek dengan baik di belakang rumah. Lanjut ke soal nomor 4. Simpulan dari teks laporan tersebut adalah, nah simpulannya apa? Simpulannya di sini, Dedi dan ayahnya bekerja sama merawat bebek. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan cara membuat simpulan dari sumber teks ya. Cara untuk membuat simpulan dari sumber yang berupa teks yaitu, nah ini, yang pertama, baca teks secara keseluruhan. Kemudian, temukan informasi penting dalam teks. Dan yang terakhir, hubungkan semua informasi penting menjadi sebuah pernyataan ya. Jadi kita baca terlebih dahulu dengan seksama. Kemudian kita cari informasi penting. Setelah itu kita hubungkan semua informasi penting menjadi sebuah pernyataan. Itu adik-adik sekalian. Kita lanjut ke muatan berikutnya yaitu muatan PPKN ya. Berikut yang merupakan contoh penerapan sila keempat Pancasila adalah, jawaban yang paling tepat adalah yang B.
tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi. Lanjut ke soal nomor 2, berdasarkan sila keempat Pancasila, suatu masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara, nah, jawabannya adalah dengan cara diskusi atau musyawarah untuk mencapai mufakat. Lanjut ke soal nomor 3, apa manfaat penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, manfaatnya nih yang pertama, musyawarah. Sebentar ya adik-adik. Ya, manfaat penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Manfaatnya di sini adalah ya adik-adik sekalian, ini tadi nomor 3 ya. Manfaatnya itu adalah dapat menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 4. Tuliskan 3 contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini 3 contohnya. Misalnya musyawarah saat pemilihan ketua kelas, mengemukakan pendapat saat diskusi, dan yang ketiga menghargai pendapat teman saat diskusi. Itu ya, saya berikan 3 contoh ya adik-adik. Kemudian nomor 5, tuliskan 3 contoh pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi sila keempat, sekarang sila kelima. Nah, contohnya ini, bersikap adil, kemudian menghargai hasil karya orang lain, dan yang ketiga adalah tidak boros. Itu adik-adik sekalian untuk muatan PKN, dan yang terakhir ada muatan SBDP ya. Nomor 1. Alat bantu yang digunakan dalam teknik pembuatan patung seperti gambar adalah, nah ini menggunakan pisau sudip ya adik-adik sekalian. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke nomor 2 ya. Setelah membuat sketsa, tahap selanjutnya dalam pembuatan patung adalah jawabannya yang A, yaitu memilih bahan. Nomor 3, alat bantu yang digunakan dalam teknik memahat adalah, nah jawabannya adalah pahat dan palu ya. Di sini saya tuliskan yang lebih jelas ya. Nomor 3 jawabannya adalah pahat dan palu. Kemudian nomor 4, contoh bahan yang dapat dipahat dalam pembuatan patung adalah, nah itu ya, jawabannya yaitu kayu dan batu. Dan terakhir nomor 5, apa perbedaan teknik cetak tuang dan cetak tekan dalam pembuatan patung? Nah ini bedanya di sini saya tuliskan adik-adik sekalian. Kalau teknik cetak tuang itu dilakukan dengan menuang adonan ke permukaan cetakan. Biasanya bahannya cair ya, atau encer. Nah itu kalau cetak tuang. Kemudian kalau teknik cetak tekan itu dilakukan dengan menekan bahan ke permukaan cetakan sehingga mengisi cekungan pada cetakan ya. Jadi mengisi cekungan ini pada cetakan. Nah, bahannya itu sifatnya plastis. Plastis itu lembut ya adik-adik, seperti tanah liat, atau mungkin kalau adik-adik sekalian pernah lihat plastisin, lah seperti itu, bahannya plastis. Nah, itu perbedaan antara teknik cetak tuang dengan teknik cetak tekan ya, dari bahan yang digunakan. Untuk pembahasan kali ini yaitu latihan soal subtema 2 di tema 1, saya rasa cukup sekian ya, sudah selesai. Kemudian untuk pembahasan yang lainnya akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.